Shalom dalam berkat pembelaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, inilah firman Tuhan untuk kita baca dan renungkan bersama. Mari kita sambut dalam doa. Ya Allah yang Maha Perkasa, berkatilah kami oleh kehadiran firman-Mu ini. Ya Roh Kudus, beri kami kemampuan untuk mengerti dan kekuatan untuk melaksanakannya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah firman Tuhan yang kita baca dan renungkan bersama, terambil dari kitab Mazmur 138 ayat 7 sampai ayat 8 yang berkata demikian. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, apakah kita sedang menanti-nantikan pembelaan dari Allah atas segala perkara yang sedang melanda hidup kita? Berbahagialah kita jika kita masih mampu bersandar, berharap, dan datang kepada Allah menantikan pertolongannya. Mazmur 138 adalah ungkapan doa syukur Daud kepada Tuhan atas pengalaman imannya yang nyata, bagaimana ia mengalami kuasa Tuhan yang melindungi, menyelamatkan dari serangan musuhnya. Tuhan adalah pembela dalam perjalanan hidupnya. Ibarat pagar tanaman, demikianlah Daud dipagari oleh Tuhan di dalam perjalanan hidupnya itu. Bapak, Ibu, Saudara, dalam perlindungan Tuhan, mari ambil waktu yang cukup untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, dan mari mengenang segala peristiwa yang kita alami seperti yang diungkapkan dalam doa oleh sang pemazmur ini. Sangat menarik untuk kita hayati anak kalimat yang diungkapkan oleh sang pemazmur dalam doanya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Ada dua hal yang diungkapkan secara jujur dan polos di hadapan Tuhan oleh sang pemazmur. Yang pertama, berada dalam kesesakan. Dalam perjalanan hidup ini, tentu kita pernah mengalami yang namanya kesesakan. Ada berbagai hal yang menyebabkan kita mengalami kesesakan. Antara lain, kita digosipkan, kita dilecehkan, kita difitnah, kita dituduh, kita menderita berbagai penyakit, dan seterusnya. Jika kita mengalami hal-hal seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Berdiam diri? Tidak mungkin. Balas dendam? Tidak boleh melakukan itu. Karena itu bukan hak kita, tetapi itu haknya Tuhan. Apakah kita akan mencari jalan alternatif di luar Tuhan? Jangan lakukan ini,
karena akan mengancam kehidupan di bumi dan di dunia kekekalan. Yang paling aman adalah berserulah kepada Tuhan. Dia sang pembela hidup kita. Yang kedua, engkau mempertahankan hidupku. Mana yang akan kita pilih? Beban yang ada di pundak kita diambil oleh Tuhan, atau dibiarkan oleh Tuhan, lalu Tuhan memberikan kekuatan untuk menanggungnya? Sang pemazmur mengakuinya dalam doa. Tuhan mempertahankan hidupnya. Tuhan memberi kekuatan menjalani hidupnya dengan segala kesesakan yang ia alami. Bapak, Ibu, Saudara, dalam berkat pembelaan Allah, betapa kita tidak mengungkapkan rasa syukur kita untuk pengalaman spiritual yang unik dan luar biasa yang Allah izinkan boleh kita alami. Allah tidak meninggalkan kita dengan berbagai kesesakan yang Allah izinkan kita pikul. Jadilah gagah dan teguh serta tetap percaya kepadanya ketika ada kesulitan dan masalah yang datang menerpa hidup ini. Berteriaklah sekuat iman kepadanya. Dia ada. Allah ada mengulurkan tangannya. Allah ada menyelamatkan kita. Allah ada untuk menyelesaikannya bagi kita. Dan kasih setianya adalah untuk selama-lamanya. Demikianlah Allah berpihak pada diri kita di dalam segala kesesakan yang kita hadapi. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur atas firman-Mu yang melawat kami. Sungguh Engkau adalah sang pembela perjalanan hidup ini yang memberikan kelegaan kepada kami yang bersandar, yang berharap, yang berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.